Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Melani di channel YouTube Sumber Jaya Senapan Angin, toko senapan angin murah, berkualitas dan bergaransi tentunya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan tips kepada para sobat bedilers bagaimana sih cara memilih senapan angin yang cocok untuk kalian semuanya, baik menggunakan senapan jenis uklik, gejluk maupun yang PCP. Nah, sebelum kita lanjut untuk tipsnya apa aja sih, jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube Sumber Jaya Senapan Angin, dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info menarik, info terupdate, serta info promo yang ada di toko kami, teman-teman. Oke teman-teman, untuk yang pertama kalian tentunya sudah mengetahui apa sih tips yang pertama dari sebelum kalian membeli senapan ini. Nah, benar banget. Yang pertama itu dengan anggaran atau dengan budget yang sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kenapa sih harus budget yang sesuai? Karena begitu banyaknya variasi merek, lalu variasi tipe, dan juga variasi senapan angin yang ada di Indonesia ya. Tidak terlepas dari ketiga jenis tadi, ada gejluk, uklik, dan PCP. Nah, dengan berbagai fitur yang dimiliki dari senapan yang akan kalian beli, tentunya kalian akan mempertimbangkan untuk harganya berapa sih, karena harga tiap senapan itu berbeda-beda, walaupun ada yang selisih 100-200 itu sangat berpengaruh biasanya pada performa yang dimiliki oleh senapan yang akan kalian beli. Anggaran atau budget yang kalian sediakan, nanti kalian bisa mengira-ngira mana sih senapan yang cocok dengan yang kalian inginkan, dengan berbagai fitur yang dimiliki, lalu dengan power yang kalian inginkan. Di toko kita ada berbagai jenis PCP atau gejluk dan juga uklik, nanti kalian bisa konsultasikan aja ya. Nah, untuk tips yang kedua yaitu tujuan dari kalian membeli senapan angin itu sendiri ya. Karena ada beberapa sobat bedilers yang membeli senapan angin itu hanya ingin untuk koleksi, dan ada beberapa bedilers yang ingin membeli senapan angin itu untuk berburu. Nah, di sini di toko kita juga kita readykan ya bagi teman-teman yang ingin mengoleksinya. Kita juga ada berbagai unit juga ya untuk variasi-variasi lainnya. Kalau kalian ingin tujuannya untuk berburu atau kalian ingin membasmi hama, di toko kita juga kita sediakan dari yang mulai small game, medium game, hingga yang big game. Nanti kalian bisa chat langsung ke admin, Kak, mana sih senapan yang cocok untuk buruan babi misalnya, atau buruan tupai, atau burung yang menjadi hama di perkebunan kalian. Nah, untuk tips yang ketiga ini yaitu dengan apa sih hewan yang akan kalian buru. Tentunya setiap hewan yang akan kalian buru itu dengan buruan yang medium game maupun hingga yang big game, karena itu nanti akan berpengaruh ya. Kadang kalian ada yang masih bingung untuk memilih mau beli yang untuk small game, medium game, atau yang big game, karena seperti babi itu ada titik-titik vital. Bila kalian tidak pas itu babinya akan lari juga bisa, atau dengan PCP yang khusus small game nanti juga akan mempengaruhi dari power senapannya ya sobat. Nah, walaupun di luar sana masih banyak sekali ya yang menggunakan kaliber peluru melebihi 4,5, tapi di toko kita menggunakan kaliber 4,5 saja ya sobat, karena itu merupakan kaliber atau ukuran peluru yang sudah sesuai standar kepolisian di Indonesia, karena merupakan peluru yang legal juga untuk ukuran tersebut. Dan walaupun dengan ukuran yang tersebut dengan power yang cukup besar, itu bisa menumbangkan hewan buruan kalian. Nah, untuk tips yang keempat ini yaitu jarak buruan yang akan kalian buru ya. Karena ada beberapa senapan juga, ada yang long range, ada yang medium range. Untuk yang long range kita rekomendasikan dengan unit PCP Pasopati ini ya teman-teman. Nah, dengan PCP Pasopati Big Game ini bisa kalian gunakan untuk di long range atau jarak jauh ya, karena akurasi dari senapan ini bisa mencapai
50 hingga 60 meter untuk akurasinya, dan untuk jarak efektif dari peluru ini bisa mencapai di kurang lebih 100 meter saat kalian tembakkan. Dan bila para sobat bedilers ingin mencari yang medium range atau jarak yang cukup dekat, kalian nanti bisa menggunakan baik senapan uklik dengan seperti ini. Ini merupakan senapan uklik yang ada di toko kita ya, salah satunya dengan Canon 802. Di sini bisa kalian gunakan untuk medium range atau jarak yang cukup dekat. Nanti kalian juga bisa menggunakan gejluk yang seperti ini ya. Nah, seperti ini gejluknya. Di toko kami juga kita sediakan ya berbagai jenis gejluk seperti pasopati dan juga sanachinya. Nah, untuk tips yang kelima dari kita yaitu berat pada senapan dan ukuran panjang dari senapan itu mempengaruhi kalian ya sobat bedilers, karena beberapa dari sobat bedilers itu tadi ada yang menggunakan senapan ini untuk berburu dan juga ada yang menggunakan untuk koleksi aja ya, seperti ini. Di sini sudah ada PCP Predator Mini ya dengan V2 yang sangat unik ini. Nah, ini merupakan senapan yang cocok untuk kalian gunakan untuk koleksi ya. Nah, seperti ini cocok banget untuk koleksi para sobat bedilers. Walaupun senapan ini juga cocok untuk berburu, tapi kebanyakan para sobat bedilers menggunakan senapan ini sebagai koleksinya. Dan untuk ukuran dari senapan ini cukup ringkas sekali ya, cukup dengan panjang kurang lebih di 60 sentian ya, keseluruhan seperti ini. Ini sangat cocok bagi sobat bedilers yang ingin untuk gunakan belusukan juga bisa, koleksi juga bisa. Oke, dan untuk berat dari senapan ini juga bervariasi ya, dari mulai yang paling ringan di berat 1 kiloan hingga di berat 3 kiloan. Itu juga ada, nanti kalian bisa memilih-milih sendiri, bisa konsultasikan, Kak untuk senapan ini beratnya berapa sih? Nanti kalian bisa langsung chat ke nomor admin yang tertera ya, karena setiap senapan itu kadang beratnya itu berbeda-beda, walaupun hanya perbedaannya hingga 2 ons, 3 ons itu sangat terasa bila kalian gunakan untuk berburu di waktu yang cukup lama. Nah, untuk tips yang keenam ini yaitu pilihlah senapan yang mudah digunakan atau mudah dioperasikan. Nah, salah satunya bagi para sobat bedilers yang masih pemula, lebih baik kalian menggunakan sistem yang uklik ini ya, karena kalian tidak memerlukan pompa PCP saat kalian ingin melakukan tembakan pada senapan ini. Nah, kita akan coba buka ya. Nah, seperti ini. Ini sangat cocok bagi para sobat bedilers yang masih pemula dalam menggunakan senapan angin, karena ini merupakan senapan angin yang cukup simpel juga dan mudah di-upgrade bila teman-teman ingin mengupgrade senapan ini menjadi yang lebih mantap lagi juga bisa, karena spare part dari senapan ini juga mudah dicari, lalu cara servisnya pun juga mudah, dan kalian tidak perlu ribet-ribet lagi ya, harus memerlukan pompa PCP, harus memompa, atau kalian keberatan dalam membawa senapan seperti ini. Ini cukup ringan, mungkin sekitar 2 kiloan ya, tidak sampai 3 kilo, sangat ringan banget. Kalau kalian ingin mencari senapan yang sedikit kompleks, ada juga dengan senapan gejluk ya. Di sini kita readykan dengan gejluk pasopati. Untuk yang ini merupakan OD19. Nah, di OD19 ini ada 3 rangkaian ya. Yang pertama di sini di atas larasnya, lalu yang di bagian tengah ini merupakan tabung dengan pengisian angin menggunakan PCP, dan yang di bagian paling bawah ini merupakan sistem gejluk yang ada pada senapannya. Nah, jadi bila kalian ingin berburu lalu kalian kehabisan angin, kalian tidak perlu khawatir karena pada senapan ini sudah dilengkapi dengan pompa gejluk yang ada pada senapannya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sangat cocok banget bila kalian yang memiliki hobi berburu dalam waktu yang cukup lama. Lalu ada yang lebih simpel dari 3 serangkaian ini, yaitu dengan pan PCP yang ada di toko kita. Nah, seperti ini ya, seperti pasopati ini tadi. Nah, ini merupakan senapan yang big game dengan rangkaian yang cukup simpel juga. Bila kalian
mengisi angin pada senapan ini yaitu yang berada di bagian depan sini menggunakan pompa PCP atau pompa kompresor, dan bisa juga menggunakan tabung scuba yang kalian miliki. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk tips berikutnya. Nah, untuk tips yang ke berapa ini? Yang ke-8 ya kalau nggak salah. Untuk yang ke-8 ini yaitu kalian harus memperhatikan angin pada senapan ini. Nah, untuk angin yang ada di bagian dalam tabung senapannya cukup yang kita rekomendasikan aja ya Sobat Bedilers, yaitu di 2500 hingga 2700 PSI. Karena apa? Karena tekanan angin tersebut merupakan tekanan angin yang sudah direkomendasikan, dan agar demi keamanan para Sobat Bedilers yang ada di luar sana ya. Karena bila kalian ingin mengisi angin melebihi batas yang sudah kita rekomendasikan. Nah, kenapa sih kalian harus mengisi angin pada senapan ini sesuai dengan yang sudah kita rekomendasikan? Yaitu karena pada beberapa kasus itu ada yang melebihi kapasitas angin, jadi membahayakan para Sobat Bedilers. Dan ada juga para Sobat Bedilers yang habis berburu itu anginnya kehabisan. Jadi bahan seal yang ada di tabung itu mudah memelar dan memuai. Jadi agar lebih awet tabungnya juga, agar lebih awet spare partnya, kalian harus mengisi di tekanan aman. Dan sebaiknya selesai berburu itu sisakan angin di sekitar 1000 PSI agar tabung yang kalian miliki ini lebih awet juga dan tidak mudah bocor ya tentunya. Nah, untuk tips yang berikutnya ini yaitu kalian harus memperhatikan bahan yang dipakai pada senapan yang akan kalian beli. Tentunya seperti senapan gejluk ini menggunakan bahan full kuningan ya. Walaupun sudah dilapisi dengan warna full hitam untuk chamber, lalu serangkaian tabung hingga larasnya. Di sini menggunakan bahan full kuningan. Dan untuk bahan popor pada senapan ini lebih baik menggunakan bahan kayu jati, yang pastinya kalau kalian sudah ketahui kayu jati itu lebih awet lalu lebih tahan banting juga ya, dibandingkan dengan kayu-kayu yang lainnya. Misal kayu jati tidak ada, jadi adanya kayu mahoni juga tetap bisa ya teman-teman, karena grade dari kayu mahoni masih 11-12 juga dengan kayu jati. Mengapa harus memilih dengan kayu jati atau kayu mahoni? Karena kayu tersebut tidak mudah patah juga ya para Sobat Bedilers. Sama halnya dengan senapan PCP. Untuk senapan PCP kayunya juga bisa menggunakan kayu mahoni ataupun kayu jati ya. Beda dengan yang menggunakan popor plastik atom ABS yang pastinya sangat kuat dan sangat aman juga saat kalian gunakan, tidak mudah patah juga ya. Nah, untuk yang popor plastik atom ABS itu seperti ini ya Sobat Bedilers, yang menggunakan popor plastik atom ABS. Nah, seperti ini ya menggunakan popor plastik atom ABS-nya. Walaupun ini dikatakan menggunakan popor plastik atom, ini tetap kuat dan awet juga sesuai dengan kebutuhan kalian dan saat kalian gunakan senapannya. Oke, seperti itu ya. Dan untuk tips yang terakhir dari kita yaitu kalian harus mencari referensi dari para Sobat Bedilers yang sudah senior tentunya, karena bila kalian yang masih pemula atau yang ingin mencoba-coba berburu, kalian lebih baik mencari informasi sebanyak mungkin, karena lebih banyak pengalaman tentunya lebih mantep banget untuk hasil tembakannya ya Sobat. Dan nanti kalian bisa direkomendasikan untuk membeli senapannya itu di mana, serta seller yang resmi itu di mana. Nanti kalian bisa sedikit tukar informasi dengan Sobat Bedilers yang lebih senior dibandingkan para Sobat Bedilers yang pemula baru memulai ingin berburu. Oke teman-teman, sekian ya informasi dari tips cara memilih senapan uklik, gejluk, serta PCP. Dan bila kalian ingin berkonsultasi bisa aja ya langsung chat ke nomor admin yang tertera di bawah ini atau yang berada di deskripsi box. Dan kita juga menyediakan dua metode pembayaran. Yang pertama kita bisa COD ke seluruh Indonesia, dan yang kita juga menyediakan transfer lunas. Jadi teman-teman bisa langsung konsultasikan aja. Untuk ongkir ke daerah kalian itu berapa sih, karena tiap daerah itu ongkirnya berbeda-beda tentunya. Nah, oke teman-teman, sekian ya video kali ini mengenai tips cara memilih senapan angin untuk para Sobat Bedilers pemula.
Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.